Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 semester 4 kelas B1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang beranggotakan yang pertama Rizky Susanti, yang kedua Rifkian Syah Arya Satya, yang ketiga Endah Kusumawardeni akan menyampaikan materi terkait model indeks tunggal. Model indeks tunggal. William Sarr mengembangkan model yang disebut dengan model indeks tunggal, di mana model ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz dan juga digunakan untuk menghitung return, ekspektasian, dan resiko portofolio. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkolerasi karena adanya reaksi umum terhadap adanya perubahan nilai pasar. Dengan dasar ini, return suatu sekuritas atau return indeks pasar dapat dituliskan dengan rumus RI sama dengan AI ditambah beta I dikalikan RM. Lalu selanjutnya ada persamaan model indeks tunggal. RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Dengan keterangan RI adalah return sekuritas ke I, RM adalah tingkat return dari indeks pasar, AI adalah komponen dari return sekuritas ke I, beta I adalah beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan RI akibat dari perubahan RM. Alfa I adalah nilai ekspektasian dari return pasar yang independen terhadap return pasar. EI adalah kesalahan residu. Komponen model indeks tunggal. Model indeks tunggal membagi return sekuritas ke dalam dua komponen utama, yaitu yang pertama komponen return yang unik dan independen terhadap return pasar atau alfa I. Yang kedua, komponen return yang berhubungan dengan return pasar atau beta I. Model indeks tunggal juga dinyatakan dalam return ekspektasian yang dirumuskan RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali ERM. Sebagai contoh, diketahui return ekspektasian dari indeks pasar adalah 25%. Bagian dari return ekspektasian suatu sekuritas yang independen terhadap pasar alfa I adalah 4% dan beta I sebesar 0,75. Ternyata return realisasi sebesar 26%. Untuk cara menjawabnya adalah diketahui alfa I sebesar 4% ditambah beta I sebesar 0,75 dikali ERM 25% dan menghasilkan 22,75%. Jadi nilai return realisasi berdasarkan model indeks tunggal adalah RI 22,75% ditambah EI dan kesalahan estimasi EI adalah sebesar 26% dikurang 22,75% menjadi 3,25%. Jika nilai return realisasinya sama dengan nilai return yang diharapkan, maka investor mengestimasi return ekspektasinya tanpa kesalahan. Asumsi model indeks tunggal. Kesalahan residu dari sekuritas ke I tidak berkovari dengan kesalahan residu sekuritas ke J atau EI. Tidak berkovari atau berkolerasi dengan EJ untuk semua nilai dari I dan J. Asumsi ini secara matematis dapat dituliskan sebagai kovari atau KOV dikali EI, EJ sama dengan 0. Yang kedua, ada kesalahan residu untuk sekuritas ke I tidak mempunyai korelasi dengan kesalahan residu untuk sekuritas ke J. Rumusnya E dikali EI dikali EJ sama dengan 0. Asumsi model indeks tunggal selanjutnya yakni return indeks pasar atau RM.
dan kesalahan residu untuk setiap sekuritas atau EI merupakan variabel-variabel acak. Oleh karena itu, EI tidak berkovari dengan return index pasar atau RM. Asumsi ini dapat dinyatakan secara otomatis sebagai berikut. Kovari dikali EI, RM sama dengan 0. Selanjutnya, asumsi dari kedua model indeks tunggal dapat dituliskan sebagai berikut. E kali EI kali RM min E kali RM sama dengan 0. Varian return sekuritas model indeks tunggal. Secara umum, varian return dari suatu sekuritas sebagai berikut. RI sama dengan alfa I tambah beta I dikali RM tambah EI. ERI sama dengan alfa I tambah beta I dikali ERM. Disubstitusikan menjadi sigma I kuadrat sama dengan ERI min ERI kuadrat. Maka rumus varian return sekuritas berdasarkan model indeks tunggalnya menjadi sigma I kuadrat sama dengan beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah sigma EI kuadrat. Resiko atau varian return sekuritas yang dihitung berdasarkan model ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, resiko yang berhubungan dengan pasar atau market related risks. Rumusnya beta I kuadrat dikali delta M kuadrat. Yang kedua, resiko untuk masing-masing perusahaan. Rumusnya delta EI kuadrat. Contoh A. Return saham PTA dan return indeks pasar selama 7 periode dan rata-rata aritmatikanya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat tampilannya di tabel berikut. Periode ke-T, periode ke-1 sampai ke-7 beserta return saham PTA atau RA dan return indeks pasar atau RM-nya. Dan rata-rata aritmatikanya 0,09957 dan 0,04586. Diketahui alfa I dan beta I adalah konstan dari waktu ke waktu dan beta A untuk sekuritas PTA adalah 1,7. Pertanyaannya, hitunglah pertama nilai ekspektasian PTA atau alfa A, yang kedua nilai ekspektasian dari kesalahan residu atau EA, yang ketiga varian dari kesalahan residu, yang keempat varian dari return pasar. Jawaban nomor 1. Menghitung nilai ekspektasian PTA atau alfa A. Rumusnya ERA sama dengan alfa A tambah beta A dikali ERM. ERA itu rata-rata aritmatikanya return saham PTA dari periode ke-1 sampai ke-7. Nilainya 0,09957 sama dengan alfa A ditambah 1,7 dikali ERM. ERM-nya itu rata-rata aritmatika return indeks pasar dari periode 1 sampai ke-7. Besarnya 0,04586. Jadi, alfa A sama dengan 0,0216. Yang nomor 2, mencari nilai ekspektasian dari kesalahan residu, EA. Nah, berikut disajikan dalam tabel penghitungan per periodenya. Misal periode ke-1, EA 1 sama dengan 0,060 dikurangi 0,0216 dikurangi 1,7 dikali 0,040 sama dengan minus 0,0296. Ini rumusnya T periode ke T sama dengan RA T dikurangi alfa A dikurangi BA kali RMT. Nah, jadinya EA sama dengan ini dijumlahkan semua total periode dari 1 ke 7.
minus 0,296 dikurangi 0,0143 dikurangi 0,0116 ditambah 0,0779 ditambah 0,0001 dikurangi 0,1191 dikurangi 0,0031 dibagi 7 min 1 sama dengan 0. Selanjutnya nomor 3, mencari varian dari kesalahan residu. Rumusnya sigma EA kuadrat sama dengan, ini adalah hasil dari EA tadi per periode dikurangi 0 terus kuadrat, minus 0,0296 kurangi 0 kuadrat ditambah minus 0,0143 min 0 kuadrat ditambah minus 0,0116 min 0 kuadrat tambah 0,0779 min 0 kuadrat ditambah 0,0001 min 0 kuadrat tambah minus 0,0191 min 0 kuadrat ditambah min 0,0031 min 0 kuadrat dibagi 7 min 1 sama dengan 0,0068 bagi 6 sama dengan 0,00128. Ini nilai varian dari kesalahan residu. Yang nomor 4, mencari varian dari return pasar. Rumusnya sigma M kuadrat. Ini menghitungnya dari nilai return indeks pasar per setiap periode terus dikurangi rata-rata aritmatika return indeks pasarnya. 0,040 min 0,04586 kuadrat ditambah 0,041 min 0,04586 kuadrat ditambah 0,05 dikurangi 0,4586 kuadrat ditambah 0,005 min 0,4586 kuadrat ditambah 0,015 min 0,4586 kuadrat tambah 0,065 min 0,04586 kuadrat ditambah 0,055 min 0,04586 kuadrat lalu dibagi 7 min 1 sama dengan 0,0156 per 6 sama dengan 0,00026. Ini adalah nilai varian dari return pasar. Selanjutnya, kovarian return antara sekuritas model indeks tunggal. Berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan, 3 bagian terakhir dari persamaan tersebut adalah sama dengan 0, maka kovarian returnnya menjadi sigma IJ sama dengan beta I dikali beta J dikali sigma M kuadrat. Contoh penerapannya, 2 sekuritas A dan B masing-masing mempunyai beta, yaitu beta A sama dengan 1,7 dan beta B sama dengan 1,3. Varian return dari indeks pasar diketahui sebesar 0,00026. Maka kovarian antara sekuritas A dan B adalah sebesar, menghitungnya menggunakan rumus tadi. Sigma IJ sama dengan beta I dikali beta J dikali sigma M kuadrat sama dengan 1,7 dikali 1,3 dikali 0,00026. Hasilnya 0,00057. Untuk yang selanjutnya adalah portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal akan sangat dimudahkan jika hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Angka tersebut adalah rasio antar akses return dengan beta. Akses return dengan beta berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit resiko yang tidak dapat didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Berikut adalah cara menghitung akses return to beta. Akses return ERB atau akses return to beta saham E sama dengan expected return saham E dikurangi dengan return aktiva bebas resiko dibagi dengan beta saham E. Langkah-langkah untuk menentukan besarnya titik membatas adalah sebagai berikut. Urutkan sekuritas berdasarkan nilai ERB terbesar ke terkecil. Yang terbesar merupakan kandidat untuk dimasukkan ke dalam portofolio optimal.
Kemudian yang kedua, hitung nilai A dan B untuk masing-masing sekuritas GI. A dan B digunakan untuk menentukan cut off range atau C. Untuk menghitung A adalah sebagai berikut. Nilai A sama dengan expected return saham I dikurangi dengan return aktiva bebas risiko dikali beta saham I dibagi dengan varians dari kesalahan residu. Sedangkan untuk menghitung nilai B adalah beta saham I kuadrat dibagi dengan varians dari kesalahan residu. Langkah ketiga yaitu menghitung nilai C. Nilai C atau cut off rate merupakan titik pembatas atau kurs minimum yang akan diterima oleh investor yang digunakan untuk menentukan apakah suatu saham dapat dimasukkan ke dalam portofolio atau tidak. Untuk menghitung nilai C, kita bisa melihat rumus yang ada di layar. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan besarnya cut off point adalah nilai C yang terbesar. Kemudian sekuritas pembentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang mempunyai nilai ERB lebih besar atau sama nilainya. ERB di titik C adalah nilai ERB yang kecil, tidak disertakan dalam pembentukan portofolio optimal. Selanjutnya, kita akan menghitung proporsi dari masing-masing saham. Setelah sekuritas yang membentuk portofolio optimal telah ditentukan, besarnya proporsi masing-masing sekuritas KI dapat dicari dengan rumus W1 sama dengan X1 per sigma X1 dan Z1 sama dengan beta dibagi OEI1 ERB kali C. Untuk keterangan kita bisa lihat di slide yang telah disediakan. Sekian presentasi dari kami mengenai model indeks tunggal. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.